kita sholat, gak sah sholat kita. Karena tadi masih dihukumi najis, meskipun air najisnya udah gak ada, baunya udah hilang, bentuknya udah gak ada, tapi tetap masih dihukumi najis selama tidak dibasuh, tidak dicuci. Kalau jalanan, kalau ada najis misalkan, kemudian hujan gede turun, udah bersih lagi, suci lagi di jalanan. Ya, kalau kita jatuh kotor, langsung ke masjid nggak masalah. Kenapa? Karena kotor belum tentu najis udah pasti kok kotor. Demikian. Jadi seperti itu. Lawan dari hukmiyah namanya ainiyah. Kalau hukmiyah lawannya ainiyah. Ainiyah najis yang masih kelihatan bentuknya, masih kecium baunya. Bau pesing nih, tapi bentuknya nggak ada. Ainiyah tetap. Apalagi kalau kelihatan bentuk cairannya kuning, ya. Jadi bekas. Jadi kesimpulan dalam hal ini, oleh sebab itu kalau ada najis, misalnya kencing, cucu kita, ponakan kita, pakai lap dulu. Nah, kan udah hilang kan, baru digebir pakai air. Ya, nggak harus ngegayung sih, diubin, ya. Sampai 2 gelas, 1 gelas, kalau udah ratain baru dilap. Jangan ketika najis kita giniin, najis semuanya. Agak lebar tuh najis wilayahnya. Nah, ya. Kemudian dalam hal nyuci baju begitu. Kita masih punya bayi misalnya. Masih punya bayi, bayinya udah makan makanan, boleh nggak nyusu doang, masuk berarti mutawasitoh nih, ya. Kalau masuk mutawasitoh, terus kita masukin, yakni mesin cuci langsung ber semuanya, kita giling gitu ya, mesin cuci, najis semuanya kan, semua pakaian kita najis semuanya, ya. Gimana nanti supaya menjadi suci? Nanti kalau udah tiris segala macem, cara tirisinnya supaya menjadi suci tentunya pakai air keran atau digebir sama air begini, satu-satu buang air kalau begitu, supaya simple, hemat air. Yang najis pisahin. Yang najis nih, wah kena najis nih, pisahin dulu. Jangan digabung ame pakaian yang kagak kena najis. Ya, jangan digabung ame pakaian yang tidak kena najis, belum pisahin. Nah, yang najis kita cuci aja dulu. Yang najis-najis nih, udah cuci, udah bersih, dia udah kagak bau, ya, udah nggak kelihatan. Kalau warna itu misal kadang suka dangkal gitu ya, orang kita bilang dangkal, habis itu dangkal noda gitu ya. Nah, kuningnya susah banget dihilangin. Kalau emang ya kuning susah banget dihilangin, kita cium juga udah nggak bau, maaf yang begini, ya. Nah, kalau udah suci, karena kita udah cuci, udah basuh tuh tadi popok atau celana anak kita, ya, yang terkena kencing, udah suci, baru masukin, gabungin ke mesin cuci. Nah, jadi seandainya kita males buat cuci satu-satu, ntar pas dibilas kita begitu lagi juga ya sudah suci, ya, karena yakni tidak ada satu najis pun yang berada pada mesin cuci tersebut. Jadi pas kita tiris, kita nyalain air lagi, penuhin lagi, kita ini lagi, mungkin kalau kebanyakan ya pakaiannya. Memang yang paling bagus satu-satu, mesin cuci kita ada keran lah bahasanya ya, langsung kita ini satu-satu, ya bagus. Kalau misalkan kebanyakan gitu, mau simple, satu, pisahin dulu baju yang kena najis, jangan disatuin, cuci sampai bersih, sampai suci, baru disatuin. Nah, nggak beresiko tuh yang begitu, yang begitu nggak beresiko. Ini penting untuk dipaham. Kenapa? Karena syarat sah sholat suci pakaian, badan, tempat dari najis. Syarat sah kan tuh. Kalau syarat sah nggak dipenuhi, maka nggak sah sholat kita.
karena membawa najis, ya. Nah, kemudian yakni wala yu'fa an syai'in minan najasat ila yasir minad dami wal qayhi wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina wa ma fi fa innahu la yunajisuhu. Tidak dimaaf, tidak ditoleransikan dari sesuatu najis kecuali sedikit. Kecuali sedikit dari darah dan muntah. Ya, darah dan muntah. Kencing dan kotoran tidak termasuk tuh. Ya, kencing dan kotoran tidak termasuk. Yang ditoleransikan cuma darah dan muntah, sedikit dari darah dan muntah. Dan binatang yang enggak mengalir darahnya, seumpama kumbang, tahu ya, kumbang, lalat, nyamuk, tuh, ya. Kalau yakni dia jatuh di bejana kita, dia mati, kan jadi bangkit nyamuk. Maka nyamuk tersebut tidak menajisi daripada ya gelas kita, wadah kita dan lain sebagainya. Demikian, ya. Nah, di sini hadisnya dari Al-Imam Al-Bukhari dan selainnya an Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a al-dhulamu fi ina'i ahadikum falyalbishu kullah famayarahhu fa inna fi ahadi janahihi shifaa'an wa fil akhari da'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika lalat jatuh di salah satu bejana salah seorang dari kalian, celup ke lalat, celup ke semuanya, habis itu buang. Karena pada salah satu sayap itu lalat ada obat, pada sayap yang lainnya terdapat penyakitnya, begitu, ya, terdapat penyakitnya. Jadi di sini wajibul istidlal, cara ya pendalilan dari hadis ini, bagaimana hadis ini dijadikan sebagai suatu dalil, yakni bahwasanya seandainya menajisi ya binatang yang mati seumpama lalat tadi, tentu Nabi nggak suruh celup. Kalau dicelup kan dia bakal mati, apalagi jatuhnya di kopi yang lagi panas, mati gitu, ya. Nah, maka kias dengan lalat di sini, yakni lalat, ya, nyamuk segala macam ya, dan lain sebagainya. Apalagi serangga lah bahasanya ya, yang kagak kelihatan, yang darah mengalir. Ya kalau lalat kita potek juga ada merah-merahnya sebenarnya, ya. Jadi yang darahnya nggak mengalir semacam serangga tersebut yang disebutkan tadi, ya. Nah, adapun darah atau nanah itu dari di antara dalilnya perbuatan seorang sahabat Abdullah bin Umar, habis pencet jerawat bisul kecil di muka, dia nggak pakai wudhu, nggak pakai wudhu, gini-gini doang, langsung sholat. Berarti yang sedikit tadi tidak menghalangi sahnya sholat kita. Najis tetap, tapi makfuwat itu maknanya suatu yang ditoleransikan di dalam syariat, sesuatu yang ditoleransikan di dalam syariat. Contoh lagi, gumu, ada yang bilang gumoh ya, muntah anak bayi kalau lagi nyusu kan, gumu tuh keluarnya dari perut, najis itu. Ceritanya ibu-ibu habis nyusuin anaknya, si anak gumu, ya. Ibu-ibu ini nggak pakai dicuci tuh gumu anaknya, kan dia kena najis dah. Dia langsung sholat. Ya kalau memang dia ada wudhu, dia langsung sholat nih ibu, boleh, sah sholatnya. Kok sah? Sebab sedikitnya muntah ditoleransikan, masuk pada bab makfuwan. Gitu. Darah yang dikit-dikit, kalau kita pengen nyapi habis korban, kan daging korban sudah ada tuh, dikit darah, itu makfu boleh. Ya, cuman kalau daging korban nih kita celup di suatu wadah baskom, masukin, najis semuanya. Kalau kita kenain air semua, najis semuanya. Kalau kita mau cuci sebersih-bersihnya. Kalau pakai air yang mengalir, jangan di baskom gini yang najis tuh jadi semuanya.
Jadi caranya kayak cuci dengan air yang mengalir. Jadi kalau kita bersihin di baskom darah-darahnya, habis gitu ditirisin airnya, diguyurin lagi biar menjadi suci. Begitu. Ya. Apalagi bentuk makfuat, ya. Jalanan becek yang kita menduga ada najis tapi nggak bisa diyakini, nyipret ke masjid sholat, makfu, yang gitu, ya. Apalagi ada bab makfuat khusus, ini karena simpel fikih yang kita baca, ya. Jadi penting ya pemahaman sini. Jadi nggak lantas najis kemudian wajib untuk dihilangkan. Ada beberapa najis yang memang mendapatkan toleransi di dalam syariat. Demikian. Ya, jadi kayak kalau kita mau sebagai suatu adat kebiasaan ya, atau bicara jijik atau nggak jijik, begini. San, ini gelis lah, dibuang ke gelis. Tapi artinya kalau kita mau masih pengen ke kopi, kalau kita masih pengen minum tuh air teh kita, ya masih mau nih, celepin. Ketika itu sahabat, kan Nabi bilang tuh di salah satu sayapnya itu ada racun. Sayap sebelahnya ada obatnya. Sahabat hebat nih, dengar begitu gak begini. Tapi iya Nabi, kok Nabi tahu sih? Hebat ya. Apa yang didengar dari Nabi? Sami'na wa ata'na. Ini baru abad 20, sekarang udah abad 21. Abad 20 kemarin, ya, para peneliti serangga baru paham. Oh iya, ternyata yang namanya lalat itu kalau dia, ya, pengen jatuh, dia melindungi dirinya dengan sayap sebelah kiri. Nah, berarti kalau ntar lalat nemplok di kopi kita lihat aja, di kiri. Gitu. Kiri, berarti di kiri pas diteliti, di kiri itu racunnya. Belum kena kanan. Supaya jadi penawar, celepin, biar sayap kanan pun kecelep. Nah, sebenarnya Allah ciptain virus kayak penyakit segala macam sampai yang namanya setan ya, Allah Ta'ala ciptain, ya. Allah ciptain pula penangkalnya, virus corona. Allah ciptain imun gak di diri kita? Maka kalau imun kuat kagak kena. Ya. Setan diciptain Tuhan buat apa? Godain kita. Ya. Setan bisa godain kita dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Dari atas, dari bawah nggak disebut di Quran. Artinya, selama seorang hamba dia sujud, dia ibadat kepada Allah yang maha tinggi, yang maha agung, kan bawah sama atas nggak disebut kan? Selama seorang hamba dia tunduk merendahkan diri kepada yang maha agung, yang maha tinggi, selama itu pula nggak digoda setan. Kan yang setan paling gak depan sama orang zikir, ya. Maka dikit-dikit dalam satu hadis, fal yata'awad billah, minta perlindungan kepada Allah. Ya, di Al-Quran jelas yang namanya godaan setan, tipuan setan, bahkan sampai namanya sihir, santet, taluh, ilmu hitam, ya, yang mempergunakan wasilah jin kafir, ya, jin-jin yang jahat, ya, itu dalam Quran ya kalau kita baca, yakni wa ma hum bidharina ya min ahadin واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada kita, ya, si setan tadi itu dengan sihirnya nggak bisa memudaratkan kita, ya, yakni manusia kafir yang main sihir, dia nggak bisa kasih mudarat
illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Makanya minta pada Allah perlindungan, begitu. Nah kalau kita kagak minta, kita kagak doa, baca rapid kagak, baca hizib kagak, ya hampir sekedar Al-Falaq, An-Nas kita nggak baca, kita lupa, kita lalai, kena gitu. Nah, jadi ada satu keburukan, Allah ciptain kebaikan penangkal-penangkalnya. Nah, di sini ya. Jadi dengan potensi, ada potensi. Jadi jangan kita anggap bahwa keburukan ya semata-mata keburukan, kita nggak bisa menghindar daripadanya. Dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah ada ikhtiar, ada usaha, ya usaha kita tadi memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan tadi disebutkan fayata'aluna minhum ma yafariquna bihi bainal mar'i wa zawji. Itu ya, mereka manusia sepeninggal Nabi Allah Sulaiman. Ya, jadi setan nih yang menemukan lembaran-lembaran yang diumpetin Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ngumpetin yakni satu buku lembaran-lembaran Harut wa Marut yang kalau dibaca bisa begitu, bisa begini, macam-macam nih. Buku sihir lah bahasanya. Diumpetin yakni di bawah singgasana nih, di bawah singgasana nih. Sepeninggal Nabi Allah Sulaiman, sepeninggal Nabi Allah Sulaiman, jin nemuin. Wah ini dia nih. Akhirnya jin kafir memfitnah Nabi Sulaiman. Jadi makanya gini, apa-apa itu jangan jin dulu disalahin. Jin usahanya jin mau marah, jin nakal, dikit-dikit sih. Kan kita, wah jangan yang begini. Belum tentu juga kitanya aja was-was mulai tadi. Ya. Sebaliknya orang yang main sihir, na'udzubillah min dzalik, ya sekali lagi. Apalagi orang yang menganggap jin ngerti yang gaib, sama jin demi kita, nggak ngerti gaib. Al-Quran yang bilang. Ini ayatnya. Antum nanti dibuka surah Saba ayat 14. Surah Saba ayat 14 bunyi begini. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Itu akhir dari ayat 14 ya. Jadi Allah firmankan jin yang udah kerja, oh ya, banting tulang di hadapan Nabi Sulaiman. Ceritanya Nabi Sulaiman di akhir hidupnya dia mengawasi kerjanya jin. Kan jin itu disuruh bikin apa? Ya, dalam Al-Quran disebut juga ayat-ayat sebelumnya ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifadin karjawabi wa qudurir rasiyat. Yang dibuat oleh jin apa aja? Yakni dalam Al-Quran disebutkan min maharib, gedung-gedung tinggi. Ya, kemudian piring-piring yang besarnya kayak kolam, masya Allah. Ya, patung-patung yang terbuat dari yakni tembaga dan kaca. Ya, zaman Nabi Sulaiman belum diharamkan karena itu patung dibuat oleh Nabi Sulaiman, perintah Nabi Sulaiman bukan untuk disembah sekali lagi. Syariat Nabi Muhammad haram patung dibuat. Ya, haram dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya meskipun demikian ada ulama yang memperbolehkan buat patung. Mereka beralasan lah ini ayatnya. Selama itu patung kagak buat disembah kan jadi boleh. Tapi kita tetap ikut daripada jumhur ulama menyatakan haram pembuatan patung. Nah, jadi termasuk sebenarnya di wilayah gitu juga kita keluar Jalan Sudirman, patung Sudirman. Mau kita ke Ratu Plaza ada patung tuh, ya kan? Kita ke Pancoran ada patung Pancoran. Kita ke Monas ada patung Arjuna. Banyak sebenarnya patung, ya. Ya kalau kita jadi gubernur, boleh aja kita hilang-hilangin. Ini jangan pakai patung-patung. Jadi kalau kita jadi gubernur, terus pakai patung-patung, ya. Jadi karena memang haram dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ternyata adat Betawi bikin juga roti buaya itu tahu. Roti buaya patung itu sebetulnya. Zaman dahulu ada orang musyrik dia bikin patung dari tepung, ya, dari roti, jadi patung. Pas dia lapar dimakan Tuhan. Jadi ya termasuk roti buaya. Maka guru kami Mu'alim Syafi'i Hadabi mengatakan ente boleh serahan pakai roti buaya bawahannya, nggak apa-apa. Tapi palanya potek. Kalau dipotek kan
Kayak manekuin, itu tuh manekuin. Yang buat baju tuh, patung. Jangan ada palanya, badannya aja masih boleh. Sebab kalau nggak ada pala kan nggak ada kehidupan, gitu ya. Jadi wa'ala kulli hal memang nggak menjadi ijma sebenarnya. Yang menjadi haram ketika patung dibuat untuk disembah. Ya sebagaimana orang Buddha ya ketika membuat untuk jadi sembahan itu yang menjadi haram. Tapi tetap ala kulli hal itu ikutin jumhur yang haram pembuatan patung. Jadi disfitnah, oh Nabi Sulaiman ternyata memerintah kerajaannya dengan sihir. Padahal Nabi Sulaiman umpetin, bukan pakai sihir. Wah, jadi mereka memfitnah Allah Sulaiman. Itu Nabi Sulaiman hampir berdiri begini, pegang tongkatnya nih, berdiri di mihrabnya, ngawasin. Sampai setahun baru jatuh Nabi Sulaiman. Ternyata meninggal setahun. Kenapa? Karena itu tongkatnya dirayapin. Pas tongkatnya habis dimakan rayap, ya. Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabatul ardi ta'kul min sa'atah. Enggak ada memberitahu tentang wafatnya Nabi Sulaiman kecuali tongkat yang udah dimakan rayap. Pas tongkatnya udah habis dimakan rayap, Nabi Sulaiman pun tersungkur jatuh, meninggal. Para nabi ya jasadnya nggak bau dan nggak dimakan tanah. Allah selamatkan. Dalilnya hadis Nabi, Inna Allaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsada anbiya'ihi. Sesungguhnya Allah mengharamkan tanah, Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabinya. Jangan jasad para nabi, jasad para wali aja utuh. Subhanallah. Belum lama, tahun 2005, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Hasani, ini ulama luar biasa, ulama dunia, Ahlussunnah wal Jamaah, ulama dunia ya, luar biasa. Guru-guru di Indonesia pun bersanad kepada beliau juga nih, Sayyid Maliki kita bilang kalau di sini. Ya, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Hasani, beliau waktu 2006 dibongkar di Ma'lah kuburan pengen dipindahin. Utuh, wangi utuh, takut Saudi. Waduh. Ya. Kenapa? Karena lawan politiknya. Ketika zaman abahnya Sayyid Maliki, Sayyid Alwi, ini Sayyid Alwi luar biasa, abahnya Sayyid Maliki. Sayyid Alwi ini penasehat Raja Faisal. Sayyid Alwi, abahnya Sayyid Maliki, Sayyid Muhammad, penasehat Raja Faisal. Antum kenal pasti Raja Faisal. Ini Raja Faisal satu-satunya Raja Saudi yang berani mengembargo minyak buat Amerika. Gak dikasih Amerika minyak. Dia buat koalisi 3 negara, Suriah, Mesir, Saudi. Nih, Raja Faisal. Yang berani lawan Amerika Raja Faisal lah. Masya Allah. Akhirnya beliau memerintah tahun 1964. 64 tahun 75, ponakan yang pulang dari kuliah dari Amerika, ya disiapin pistol. Pas lagi yakni menyambut Raja Faisal, ditembak jarak dekat, percis kepala diternak, ditembak berkali-kali. Ya, Raja Faisal, ponakannya yang habisin. Habis pulang dari Amerika, habis cuci otak itu ponakan. Namanya Faisal juga, Faisal bin Sa'id. Kalau raja namanya Faisal bin Abdul Aziz. Faisal bin Abdul Aziz, ya. Sebab kalau Amerika yang bunuh Raja Faisal, seluruh negara Islam turun. Maka pakai tangan orang kerajaan juga yang turun. Antum jangan nggak tahu tuh sejarahnya. Ya, ada raja yang luar biasa. Bahkan mereka beliau ini muhaimin. Kenapa? Karena Zuriyah penasehat nih, Sayyid Alwi, penasehat Raja Faisal dan Sayyid Alwi. Masya Allah. Ya, antum ya mudah cari beritanya itu luar biasa ya. Dia baru ada di zaman Raja Faisal. Nah kemana-mana kita nih nggak apa-apa ya. Jadi kita kembali kepada yakni masalah hadis ini tadi, yakni Nabi SAW, sahabat sami'na wa ata'na, di mana kembali kita tadi, yakni jin juga kagak ngerti yang gaib. Ayatnya tadi terjemahnya ya, an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Pas Nabi Sulaiman jatuh, jin baru, ternyata dia meninggal nanti. Ya, seandainya mereka mengetahui yang gaib, kata Al-Quran, mereka mengetahui, tentu mereka bangsa jin tadi, ya, tidak terus-menerus berada dalam siksaan yang nyata, ya, siksaan yang menghinakan, siksaan karena mereka kerja kayak disiksa sama Nabi Sulaiman, ya. Tapi memang demikian ya, satu
keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yakni berdasarkan doa beliau minta Rabbil firli wahabli mulkal la yanbaghi li ahadin min ba'di. Itu di Quran ada disebut doa Nabi Sulaiman, Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku, ya, wahabli, dan anugerahkan kepadaku mulkan, suatu kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak diberikan kepada orang setelahku. Artinya beliau masuk, yakni memerintahkan pula kepada bangsa jin. Maka Nabi Muhammad ketika jin ifrit godain Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad sholat, Nabi Muhammad pengen ikat nih jin. Ini lagi sholat digodain, pengen ikat. Nabi ingat, oh iya, kalau saya ikat, Nabi Sulaiman pernah berdoa, ya. Artinya beliau menguasai pula bangsa jin. Ya, akhirnya Nabi mengurungkan berdasarkan doa daripada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Demikian, ya. Jadi ini Nabi semata-mata wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi calonnya Nabi belajar di mana? Mikroskop belum ditemuin, teleskop segala macam kagak belum ditemuin. Nabi bisa tahu nih, yang nempel baru sayap kiri nih, sayap kanannya belum, berarti baru racun. Obatnya di kanan. Ternyata bukan cuma lalat doang. Coba aja kita turun dari busway, kaki kiri, kaki kanan. Kiri kan. Kalau kita kaki kanan, kejengkang. Ternyata bukan lalat doang, termasuk kita. Kalau kita pengen turun, mendarat kaki kiri. Demikian, ya. Yang kita lanjutkan. Wala hayawan kulluhu qadrun illa al-khalqul khitab wa man tawalla minhuma aw min ahadihima. Hewan seluruhnya itu suci, ya, kecuali anjing dan babi, dan yang lahir dari salah satu keduanya atau dari keduanya. Artinya anjing kawin ame kambing, walaupun berbentuk kambing tetap najis, ya, karena peranakan dari keduanya. Wal maitatu kulluha najisatun. Bangkai seluruhnya itu najis, illa samak wal jarad wal adami. Kecuali bangkai, yakni ikan, belalang, dan manusia. Manusia kan matinya bangkai. Yang disebut bangkai apa sih? Yang mati tanpa melalui penyembelihan secara syar'i, itu namanya bangkai. Yang mati tanpa melalui penyembelihan secara syar'i. Kalau ikan matinya kan bukan kayak kita sembelih kayak potong kambing. Ikan kan kita potong nggak kayak kambing kan? Berarti kan matinya bangkai tuh, ya. Maka yakni dalam ayat Al-Quran, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Maka kita orang awam diharamkan semua. Kita baru dapat ayatnya nih, kita haramin semuanya. Jangan bangkai, haram semuanya. Nggak ada tuh ikan, kita belum dapat. Oh, ternyata dalam usul fikihnya disebut ayat Quran atau hadis pula itu ada sifatnya umum, ada sifatnya khas, khusus. Pengertiannya umum, pengertiannya khusus. Ayat inna, ya, hurimat alaikumul maitah, oh sifatnya umumnya masih. Nanti ada dalil yang mentaksis, yang memperkecualikan menjadi khusus. Di antaranya apa? Ikan dan belalang, ya, karena berdasarkan hadis Nabi, al-bahru huwa al-tahuru ma'uhu al-hil maitatuhu. Laut itu suci, mensucikan airnya, halal bangkainya. Jadi hewan air itu halal bangkainya, ya. Tapi nanti bukan semua hewan air juga yang bertaring semacam yang buas, yang menerkam semacam daripada buaya, tetap haram. Haramnya bukan, ya, yakni bukan semata-mata hewan air jelas halal karena bertaringnya, menerkamnya, dan buasnya tadi. Ada dalil khusus lagi, khas, yang menjelaskan, yang mentaksis hadis yang bersifat umum. Demikian, ya. Jadi ini ada taksis, ya, ada bab taksis di dalam yakni usul fikih, ada dipelajari di sana. Jadi ikan, belalang, demikian, bangkainya itu halal, ya, tidak najis. Belalang, kalau belalang, ya mungkin udah nggak ada lagi kita lihat orang makan belalang. Zaman anak kecil masih merasain. Kecamatan kuburan dulu tuh, kita ke kecamatan dulu kuburan. Kecil kita cari belalang coklat deh.
kita bakar deh. Halal itu, ya halal. Nah, ini disebut wal jarad, wal adami, manusia meninggalnya nggak najis, ya. Kenapa? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan manusia. Ya, mungkin sampai di sini ya. Wa yusalina mulul insyaallah minggu depan kita ada pertanyaan nih, silakan. Ya, kalau misalnya rumah kita banjir nih. Nah, kan kita tetap ada kewajiban buat sholat, kan iya. melewati genangan banjir tuh di dalam rumah. Iya. Buat ambil wudhu, nah itu gimana tuh? Ma'fu. Hal yang kayak tadi tuh. Kalau kita kena cipratan air, itu sesuatu hal yang memang sulit untuk dihindari. Ad-darurat tubihul mahzurat. Nanti ada poin fikihnya seperti itu. Ya, kaidah fikih. Kedaruratan itu memperbolehkan sesuatu yang tadi dilarang. Ya, kayak seperti makan bangkai. Ya, faman yattara ghairu baghin wa la'anin fala itsma alaihi. Maka barang siapa faman yattara berada dalam darurat, ya, faman yattara ghairu baghin, dia juga sebenarnya enggak mau, wa la'anin, dan tidak berlebihan, maka tidak ada dosa baginya. Di hutan gak ada makanan kecuali ada bangkai rusa, belum sampai busuk, tapi matinya sakit nih rusa. Kita jadi boleh makan tuh, ya. Tapi bicaranya tetap bangkai, ya. Boleh seukuran kita hidup, tapi boleh gak kita nggak makan? Boleh juga. Ini keringanan, rukhsah yang Allah Ta'ala berikan, demikian, ya. Kayak sekarang gini, selama masih ada obat yang halal, yang gak najis, mau ngapain kita pakai yang najis? Ada orang, Ustaz, boleh gak makan kampret? Ini sakit bengek. Emang obat bengek gak ada lain selain kampret? Kan ngaco orang, kampret. Dicari dulu obat bengek. Ada banyak kan obat bengek ya? Pengen makan kampret. Ada gak pernah dengar gitu? Oh, kampret kan dicari. Ya Allah, melihat tampang ini serem. Haram tuh kampret. Ya, kan ini bertarik juga ya. Jadi ala kulli hal demikian. Najis nih kita tahu nih, misalnya dari darah babi, lemak babi lah, apa babi, ini jangan dipakai selagi masih ada yang halal, begitu, ya. Jadi demikian ya, mesti kita pahami hukum. Nggak langsung mentang-mentang karena lagi sakit jadi boleh, bukan begitu. Dan ketika bicara pengobatan atau supaya nggak mati, akhirnya kita simpan nih rusa yang kita masak tadi, ya, kita simpan, nggak boleh simpan. Makan nambah nggak boleh. Bangkai kita makan nambah nggak boleh. Sekedar supaya nggak mati doang. Jadi yang namanya kedaruratan itu jangan dipahami lebar gitu kan. Ya seukuran sekedarnya gitu. Ya, sekedarnya. Ya silakan yang lain. Najis hukmiyah itu. Iya. Ada waktunya nggak Ustaz? Jadi sejak dia kena, apakah sekian lama setelah dia kering dia bisa tidak najis atau tetap masuk? Selamanya. Karena tidak ada yang bisa menghilangkan najis kecuali air. Kecuali air. Gitu. Gak ada yang bisa menghilangkan najis kecuali air. Gusi kita berdarah. Lagi puasa ke kumur. Hati-hati ke kumurnya. Kalau kita cuma udah gak keluar darah, tetap najis. Tetap najis deh. Dan mulut kita tetap najis. Tetap harus berkumur pelan-pelan. Jadi nggak ada yang bisa menghilangkan najis kecuali air. Ya, huwa alladzi anzala minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit untuk mensucikan kalian. Gitu ayatnya. Di depan udah kita bahas tuh kemarin ya. Yakni dalil tersebut masalah airnya dia. Ya. Dan ayat yang lainnya wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Ya. Allah senantiasa menurunkan atas kalian dari langit air untuk mensucikan kalian dengan air tersebut.
Jadi sekali lagi air. Udah 6 bulan, udah 6 bulan udah kagak kelihatan lagi, tetap najis, hukmiyah disebut. Tetap mesti pakai air. Ya silakan satu lagi. Ya sekarang. Kalau kayak daging atau lemak babi itu tetap harus dibersihin juga. Seluruh yang berkenaan dengan babi dan anjing 7 kali, tetap 7 kali. Tapi kalau bicara anjing ya, kita sekor anjing nih, kita kering dia kering, nggak terkontaminasi. Kalau salah satunya basah baru ada lagi, sekor anjing lagi nih, celana kita nih. Kita lihat celana kering, kita lihat bulu anjingnya pun kering, maka tidak terkena najis. Misalnya celana kita ini najis hukmiyah yang udah 6 bulan, kita dudukin, celana kering, ini juga kering, nggak terkena. Kalau salah satunya basah baru kena, begitu. Kalau salah satunya basah baru ada kontaminasi tentunya, baru nempel gitu, yang demikian. Jadi memang kalau di rumah, kalau bisa sih, kalau misalkan kita takut was-was ya, ini ada sendal khusus dalam rumah. Ada sendal khusus dalam rumah. Kalau kamar mandi emang sunnah pakai sendal ya. Sendal khusus dalam rumah ada deh. Kalau apalagi kalau kita punya cucu masih kecil-kecil tuh, pakai sendal aja. Khusus jangan kita bawa keluar, sendal khusus di dalam rumah aja. Insyaallah terhindar tadi. Najis hukmiyah, kita gelar sejadah, sah sholat kita. Kan di sejadah kita, bukan di atas najis nih. Begitu. Tetap sah demikian. Allahu a'lam bishawab. Nah.